Menjelang bulan Ramadan, kekhawatiran naiknya harga beras semakin besar meski pemerintah memiliki kebijakan harga eceran tertinggi dan Satgas Pangan panjangnya rantai juga heran distribusi beras harga gabah kering giling mengalami penurunan sebesar 5%. Namun harga beras malah naik 0,4%. Menjelang bulan Ramadan, kekhawatiran naiknya harga beras semakin besar meski pemerintah memiliki kebijakan harga eceran tertinggi dan Satgas Pangan panjangnya rantai distribusi beras membuat harga beras dengan mudahnya dikontrol oleh pemain besar seperti Tengkulak. Dan berikut kita lihat dari mana sebenarnya harga beras yang kita beli di pasaran. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Awal kepikiran ide ini kenapa bisa jadi aplikasi ini itu karena kita jalan-jalan di desa, lalu ketemu sama petani gitu kan. Tapi mikir kenapa kok petani itu masih jauh gitu hidupnya dari taraf sejahtera. Padahal kan petani udah punya alat produksi sendiri, udah punya lahan sendiri. Tapi kenapa kok masih jauh dari kata sejahtera? Padahal kalau menurut teori kan harusnya udah kaya gitu kan. Tapi nyatanya di Indonesia itu enggak. Ternyata setelah diusut, sistemnya itu yang bikin petani itu susah untuk dapat keuntungan lebih. Petani itu terpaksa jual ke Tengkulak, jadi ternyata distribusinya itu panjang. Dan petani juga susah buat nemuin pasar di mana dia bisa menjual hasil panennya itu. Aplikasi Sitani merupakan aplikasi yang berkonsep e-commerce layaknya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Namun, aplikasi ini berfokus pada bidang pertanian dengan memanfaatkan digitalisasi yang berkembang sangat pesat. Cara kerja aplikasi Sitani adalah petani yang ingin menjual produknya dapat langsung login menggunakan akun mereka dan mengupload data-data yang dibutuhkan yang akan disimpan di database. Selanjutnya, pembeli dapat memilih produk sesuai kebutuhan. Contoh, ketika konsumen ingin membeli 2 kg beras, order tersebut akan diteruskan ke petani. Kemudian, pembayaran akan ditahan terlebih dahulu sebelum barang sampai ke konsumen. Setelah barang sampai, pembayaran akan diteruskan kepada petani dan transaksi sukses dilakukan. Setelah memahami konsep kerjanya, kita akan beralih pada tutorial penggunaannya. Bagaimana sih cara membuat akun? Yang pertama, buka aplikasi Sitani. Lalu, masuk ke dalam halaman login. Pada halaman login, klik daftar. Setelah itu, isi data-data yang dibutuhkan seperti nama, alamat, kota, dan lainnya. Setelah selesai, klik daftar dan akun berhasil dibuat. Setelah akun dibuat dan login menggunakan akun tersebut, penjual dapat melihat dashboard. Untuk pembeli yang ingin membeli dari aplikasi Sitani, pembeli dapat membuka aplikasi Sitani dan masuk ke beranda. Kemudian memilih kategori yang diinginkan. Misalnya, konsumen memilih kategori palawija. Lalu pilih beras. Klik detail untuk melihat deskripsi dan rincian harga. Jika dirasa sudah sesuai, klik beli produk dan produk akan masuk ke keranjang. Selanjutnya, klik order dan tunggu barang sampai. Aplikasi ini bisa membantu banyak pihak ya, termasuk dari penjual maupun petani itu sendiri. Kedepannya kita juga berharap semoga aplikasi ini bukan hanya sekedar marketplace bagi petani, tapi juga bisa membantu petani untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan lainnya, kayak bisa mendapatkan pupuk, mendapatkan alat-alat bantu pertanian, sama membantu petani mendapatkan investor. Semoga dengan adanya aplikasi ini kita dapat membantu semua petani di Indonesia karena mereka lah yang menunjang pangan kita semua.